Ini adalah sebuah desa di Swedia. Orang-orang di sini ketika mereka hidup sampai 72 tahun, meskipun mereka tidak memiliki penyakit apapun, mereka masih harus melompat dari tebing untuk bunuh diri. Setelah melompat, jika mati, orang-orang akan senang bertepuk tangan. Jika orang tersebut belum mati, orang lain akan menganggapnya sebagai penghinaan. Semua orang marah, mengejek dan menghina. Maka orang lain akan mengambil palu dan mengakhiri semuanya. Melakukan ini karena desa ini memiliki tradisi kuno. Mereka membagi kehidupan manusia menjadi 4 tahap. 0 hingga 18 tahun adalah usia musim semi. 18 hingga 36 adalah usia musim panas. 36 hingga 54 adalah usia musim gugur. 54 sampai 72 adalah usia musim dingin. Di mata mereka adalah lingkaran. Kematian di usia 72 tahun dianggap sebagai kehidupan yang sempurna. Semua orang tua harus melompat ke tebing itu, anggap itu sebagai kebanggaan dan kebahagiaan mereka. Dan nama-nama orang tua ini akan diteruskan ke anak-anak di desa, seperti siklus reinkarnasi. Selain itu, ada teknik koma di desa ini. Karena menjaga darah mereka tetap murni, mereka tidak menikahi dengan orang luar. Tetapi dalam jangka panjang, pernikahan itu tidak baik. Ini membuat mereka tidak bisa melanggar aturan. Bagaimana cara melanggar aturan? Dan cara adalah mencari turis. Orang itu harus memenuhi 2 syarat. Harus memiliki gen yang baik yaitu ketampanan, IQ tidak boleh rendah. Pikirannya buka, tujuannya untuk cuci otak dengan mudah. Berdasarkan 2 kondisi ini untuk dipertimbangkan. Anak muda dengan IQ tinggi atau mahasiswa yang tidak mengerti hidup adalah target yang paling cocok. Jadi setiap tahun, desa akan mengirim orang ke perguruan tinggi, lalu biarkan orang-orang itu membuat alasan. Hei, apakah kalian ingin main ke kampung halamanku di liburan kali ini untuk bermain? Kampung halamanku sangat menyenangkan. Untuk mengelabui mahasiswa ke desa. Pria dengan rambut disanggul di depannya ini adalah orang yang dikirim. Targetnya kali ini adalah 4 orang, masing-masing. 1 Josh, seseorang yang suka belajar sejarah. 2 Mark, playboy yang belum cukup dewasa. 3 Christian, orang ini sedang stres dan sedang pengen jalan-jalan. 4 Dani adalah pacar punya Christian, orang tua dia baru meninggal belum lama, lemah mental, menelpon setiap hari untuk dihibur oleh pacarnya, menyebabkan Christian diganggu sehingga dia ingin bepergian. Di jalan ke kampung, punya Pele. Mark sangat penasaran. Kenapa bodi punya wanita di sini sangat bagus seperti itu? Josh menjelaskan, itu adalah dari zaman suku Viking, karena mereka ingin membuat gen elit, mereka merampok gadis-gadis dari luar. Setelah tiba, The most prominent form of self-expression is wanking in front of a Chick-fil-A. 打伞的都是像私人团一样来旅游的，而绝 dan teman dari desa Pele. Ingemar juga mengantar 2 orang ke sini untuk tur. Baru bertemu, tetapi Ingemar tidak panik, berbagi beberapa makanan khas kampung itu. Setelah makan, mereka duduk di taman, melihat ke langit. Sudah jam 9 malam. Iya betul, aku tidak bohong, sudah jam 9 malam. Ini Swedia dekat dengan kutub utara. Mei setiap tahun adalah waktu yang sangat unik. Dan sekarang, terkena obat-obatan. Sementara itu, Dani melihat bilah rumput melalui tangan yang terbang di udara. Ini membuktikan bahwa Dani adalah yang terlemah dari 4 orang. Setelah beristirahat, mereka melewati jalan yang penuh dengan bunga segar, akhirnya sampai di kampung halaman Pele. Liburan 9 hari, pesta malam musim panas orang-orang dari suku. Liburan musim panas paling menakutkan dari orang luar resmi dimulai. Gadis ini harus melahirkan tahun ini. Dia melihat laki-laki di luar itu. Menurut kebiasaan desa dia harus memilih orang yang paling dia cintai. Baru melihat, mahasiswi Christian jangkung itu adalah pilihannya. Sambil menari dia dengan ringan menendang pantat Christian dan tersenyum. Benar-benar tidak buruk. Dan begitu saja, Christian sudah dimancing. Dia tidak mengatakan apa-apa dengan cepat bergabung dengan mereka sama Josh. Lalu, penduduk di desa itu mulai tunjukkan kepada mahasiswa lukisan lama, gadis mengejar pria. Apakah ini yang disebut lukisan? Artinya adalah, jika seorang gadis menyukai seorang pria, dia akan memasukkan rambut kemaluannya ke dalam makanannya dan darah menstruasinya ke dalam minuman. Dan setelah itu, pria itu akan mencintai gadis yang meracuninya dengan sepenuh hati. Kemudian keduanya melanjutkan untuk melahirkan. Semua harus ingat cerita ini. Itu akan terkait dengan bagian selanjutnya dari film. Di hari berikut, adalah hari lompat tebing tradisional. Semua orang berdiri di bawah melihat ke atas tebing. Di puncak tebing 2 pria dan wanita tua dilepaskan. Wanita tua itu pergi ke tebing dan melihat semua orang.
Hal ini membuat Dani, orang paling lemah sangat takut, detak jantung cepat. Adegan lompatan tebing berikutnya membuktikan firasatnya. Wanita tua itu melompat dari tebing, di depan semua orang. Pasangan kulit hitam bereaksi sangat keras. Mereka ingin membangunkan semua orang. Tetapi diberitahu bahwa ini adalah tradisi desa. Apa ritual sialan ini? Itu adalah nyawa satu orang. Tapi kemudian, semuanya sunyi lagi. Karena giliran orang tua itu. Yang bisa mereka lakukan di bawah ini adalah mengatakan, jangan melompat. Tapi mereka segera dicuci otak. Hal-hal tak terduga terjadi, orang tua itu belum mati. Segera semua orang menjadi tidak senang. Kenapa dia masih hidup? Ini melawan jalan surga. Semua orang mulai menangis. Pada saat itu, berapa orang membuat satu palu menuju ke depan, tanpa ragu langsung membunuh orang tua itu. Pasangan orang hitam tidak bisa melihat lagi. Sang pacar dengan marah berkata, desa buruk apa ini tidak punya kemanusiaan. Tapi ibu pendeta ini terus menjelaskan. Adat ini berasal dari zaman kuno, setiap orang harus menghormatinya di dalam hati mereka. Dalam mata mereka orang tua mengerti ini adalah sesuatu yang banggakan, dan sangat senang karena itu. Dan Dani tidak bisa menahan lagi setelah melihat adegan itu. Karena orang tua dia meninggal makanya dia ingin jalan-jalan biar buang stres. Dan hasil adalah, Anda coba melihat hal-hal menjijikkan di depannya. Jadi dia balik ke kamar beresin barang ingin pergi. Tetapi Peli mengikuti untuk meyakinkan dia. Dia bilang dia juga yatim piatu, kehilangan orang tuanya. Orang dari desa yang membesarkan dia dan memberinya kehidupan kedua. Singkatnya, yang ingin dia katakan adalah bahwa orang-orang di desa sangat baik, ingin Dani tetap di sini. Pele sudah omong seperti itu, orang yang sedang membutuhkan dikasih sayang seperti Dani, bagaimana bisa menolaknya? Dia sangat senang dengan cerita dari teman, jadi setuju untuk tinggal di sini. Pele ambil kesempatan itu pegang tangan Dani, memisahkan perasaan Daniel dan Kristen. Malam itu, gadis yang baru tumbuh dewasa ini, tidak tahu apa yang dipegang sama dia di tangannya, perlahan menuju ke tempat tidur punya mahasiswa itu. Lalu letakkan benda itu di tempat tidur Christian. Dan adegan ini sudah dilihat oleh Josh. Dini hari berikutnya, Josh mencuri tongkat itu dari tempat tidur Christian. Pele baru melihat sudah tahu apa benda itu sebenarnya. Dia bilang ini adalah tanda menunjukkan cinta. Mereka ingin berdebat tentang ini. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Seorang paman di desa bergegas menuju ke arah Mark, tanpa ampun memarahi dan bahkan ingin membunuh seluruh keluarganya. Ternyata sebelumnya Mark udah kencing ke pohon di desa itu, orang-orang di desa menganggapnya sebagai iman. Melihat mata pria ini, kita dapat mengatakan bahwa masalah Mark tidak sederhana. Pada saat itu, sang pacar dari pasangan hitam itu sudah selesai beresin barang punya dia ingin keluar dari desa yang buruk ini. Tapi pria di dekatnya berkata, pacar dia pergi ke stasiun kereta sendirian. Gadis itu tidak percaya. Mereka sering bersama, tidak mungkin pacar dia bisa pergi tanpa alasan. Tetapi pria itu mengatakan mau percaya atau tidak terserah Anda. Dan adegan ini sudah dilihat oleh Dani yang sedang berdiri di dekat situ. Dia juga tidak bisa mengerti apa yang telah terjadi sebenarnya. Jadi mencari pacar dia untuk mengolok-olok pria kulit hitam itu. Dalam hati dia ingin Christian akan obrol dengan dia. Sayang, kamu tenang saja. Aku tidak akan melakukan seperti itu. Kata-kata memuakkan. Tapi sayangnya dia tidak tahu. Christian hanya sengaja omong sama dia 2 kalimat, setelah itu tidak mau peduli dengan masalah ini lagi. Ketidakpedulian pacar dan kejadian di desa. Semuanya telah berubah Dani. Dia kemudian diundang oleh penduduk desa ke dapur untuk membantunya. Gadis-gadis sedang membuat pai daging. Dan gadis itu juga sedang menyiapkan kue untuk Kristen. Di sisi lain, Josh, seorang penggemar sejarah, diperbolehkan untuk belajar tentang budaya desa ini. Sebenarnya mereka memiliki sistem penulisan mereka sendiri, Alkitab mereka sendiri. Josh tidak percaya, ingin izin untuk mengambil gambar dari Alkitab. Dan hasilnya ditolak oleh orang tua itu. Makan siang segera tiba. Pai daging khusus untuk Christian udah diantar. Di depan mereka ada gelas jus. Kalian coba melihat warna gelas jus punya Christian berbeda dan gelas punya orang lain. Ini adalah gelas cinta yang disiapkan oleh gadis itu untuk dia. Mulai makan, Christian mulai merasa ada yang aneh. Dia melihat ada sehelai rambut keriting. Teman-teman di sekitar semua terkejut. Ini sudah jelas, bukan? Christian terus minum air itu. Setelah semua itu, mirip seperti cerita yang kita lihat sebelumnya. Kristen berhasil diracuni oleh gadis itu. Pada saat itu juga,
Seorang gadis ingin ketemu dengan Mark. Dan Josh ada di sampingnya seperti dia memiliki pikiran di dalam hatinya. Ternyata malam ini, ketika semua orang sudah tidur, Josh pergi ke kamar menyimpan Alkitab, mengambil gambar dengan teleponnya. Tiba-tiba pintu di belakang tiba-tiba terbuka, seseorang muncul. Ternyata itu adalah Mark. Tetapi 1 detik kemudian, Josh dipukul sampai pingsan, dan Mark juga menuju ke depannya. Ini bukan Mark. Jelas satu orang ambil kulit wajah punya Mark. Sepertinya, tadi dipanggil ke tempat lain. Mark sudah diambil kulit saat masih hidup. Aku kira orang yang melakukan ini adalah paman itu. Keesokan harinya, Alkitab di desa itu hilang. Dan Josh, Mark juga hilang tanpa jejak. Orang-orang di desa curiga orang dari luar bukan orang baik. Ambil kesempatan untuk memisah Dani dan Christian. Dani dibawa ke berpartisipasi dalam kontes pemilihan ratu tahunan. Banyak gadis berkumpul di sini, ada kolom yang bentuknya aneh. Bergandengan tangan. Sangat cepat. Kontes telah resmi dimulai. Kerumunan mulai menari. Jika seseorang jatuh atau tidak sehat secara fisik, akan dihilangkan. Di sisi lain, Christian dibawa ke satu ruangan kecil. Biarawati mengatakan masalah utama. Salah satu gadis dari kami menyukai Anda. Kalian berdua sangat cocok. Christian agak bingung, tidak bisa menjawab. Dan pacar dia Dani di sini. Mengandalkan darah yang baik dan kemauan yang kuat. Menguntungkan untuk masuk ke top 8. Dia sangat senang, melihat ke arah pacarnya, tetapi menemukan bahwa pacarnya tidak melihat dia tetapi lihat ke belakangnya. Tapi kompetisi dimulai lagi, dia tidak punya waktu untuk itu. Ambil kesempatan itu, gadis itu memanggil Christian keluar, dan bawa untuk dia 1 gelas teh dan berkata, "Minum gelas ini kamu akan nambah kekuatannya." Christian melihat gadis yang tidak jauh dari sana, lalu minum gelas teh itu tanpa ragu. Menari lama membuat Dani pusing. 萨感到头晕目眩。 Tidak lama kemudian, 2 gadis lainnya jatuh. Sang juara telah ditetapkan. Ratu kali ini adalah Dani. Belum bisa mengerti apa, dia sudah dikelilingi oleh orang-orang, minta foto barang, peluk dan cium. Dalam kelompok ini ada ibu punya dia. Ibu? Ibu yang sudah meninggal? Iya betul, dia mengalami halusinasi. Dan kali ini, Pele juga datang pegang dia dan menciumnya. Harus mengatakan apa tidak? Si Pele ini juga sangat cepat. Banyak masalah telah terjadi membuat Dani tidak bisa beraksi. Setelah itu, Dani dibawa dengan papan kayu. Siapkan makan siang. Dia duduk, orang lain juga ikut duduk. 2 mulai makan, orang lain juga ikut mulai makan. Dan pada saat itu, obat dalam gelas tadi mulai ada efek. Christian sekarang sangat panas, dan gadis itu juga bisa merasakan ada yang telah terjadi di tubuh Christian. Gadis itu bangun, suruh Christian ikut dia. Biarawati juga bangun dan menyuruh Dani masuk ke kendaraan untuk pawai. Setelah Dina pergi, di sisi lain Christian sedang balik ke kamar, ganti pakaian, memancarkan kejantanan. Selanjutnya adalah poin kuncinya. Dan Dani setelah selesai pawai, mendengar suara aneh dari kamar, bisa melihat lewat lubang kecil. Dia merasa jijik dan langsung muntah. Lalu balik ke kamar dan menangis kesakitan. Dan adegan aneh terus terjadi. Karena Dani adalah ratu tahun ini, jadi semua gadis akan ikut bersama dia. Semua ikut menangis juga. Ini adalah salah satu tradisional aneh dari desa ini. Perasaan yang sama dengan ratu. Menunggu sampai efek obat sudah hilang, Christian bangun, dia panik mulai berlari dan tidak sengaja menemukan Manyat punya Josh dan yang lain. Sampai dia datang ke salah satu raungan, adegan di depan mata sangat mengerikan. Ternyata pria hitam itu tidak pergi tetapi dibunuh oleh penduduk desa ini. Saat itu, Christian merasakan ada yang aneh, sudah terlambat. Ketika dia bangun lagi ada banyak orang sedang berdiri di depan dia. Ini adalah hari terakhir dari 9 hari Happy Holiday. Mereka harus dedikasi 9 manyat, 4 dari desa, 4 dari orang luar. Orang terakhir akan dipilih oleh ratu tahun ini. Orang dari desa ini adalah pasangan tua ini, mereka siap untuk mati. Termasuk Ingemar. Dan orang dari luar adalah pasangan hitam itu, Josh dan Mark. Dan Pele, yang membawa darah segar ke desa, dan ratu tahun ini. Sekarang, dia adalah pahlawan punya seluruh desa. Dan sekarang untuk orang yang ke-9, Dani akan pilih siapa? Akhirnya, 8 orang dibawa ke sebuah kuil. Dan orang yang nomor 9 adalah Christian, dia tidak bisa bergerak, badan ditutupi dengan kulit beruang. Tidak salah, dalam hati Dani, rasa jijiknya lebih banyak. Pria yang mengkhianati dia membuat dia kehilangan rasa amannya.
Tidak akan ragu untuk membiarkan pria itu mati. Setiap sukarelawan dibersihkan mulutnya dan kemudian saling tersenyum. Setelah itu akan ada seseorang yang bertugas menyalakan api di tumpukan jerami. Christian dengan cepat dibakar hidup-hidup. Yang lainnya juga berteriak dengan putus asa. Orang di luar sangat senang dan mulai menari. Di dalam desa iblis ini mereka menciptakan rasa sakit yang tak terbatas, tetapi masih bersama korban menerima rasa sakit yang sama, keputusasaan yang sama. Sangat aneh kan? Sangat cepat seluruh kuil dilalap api. Dani juga tidak tahu kenapa sakit atau tersedak asap mulai muntah dan batuk. Akhirnya, dia melihat kuil itu dan tersenyum. Film berakhir di sini. Ini adalah film horor berjudul Midsommar. Tidak mirip dengan film horor yang lain, tidak ada penampilan tiba-tiba yang tak terlukiskan. Temponya sangat lambat, perlahan menciptakan rasa ketakutan di dalam hati antara penonton. Mulai dengan warna hitam utama, setelah berbicara tentang situasi karakter utama wanita, mulai berbicara tentang desa. Warna utama berubah ke warna biru dan putih. Menggunakan tradisional aneh untuk menciptakan perasaan ketakutan yang ekstrim. Biasanya, orang sangat sulit untuk berpikir bahwa orang-orang dengan pakaian warna putih seperti malaikat ini menggunakan trik yang sangat kejam untuk mengirim orang yang tidak beruntung ke dunia lain. Ketika cerita dimulai, Pele sudah membuat rencana untuk memisahkan desa dari dunia luar. Karena perkawinan sedara tidak dapat memiliki anak, jadi misi penting punya pemuda dari desa itu adalah bawa orang dari datang ke desa itu. Generasi baru. Dan mereka juga mencapai tujuan dengan mudah. Seperti lingkaran tak berujung. Di masa depan, mereka akan tetap melakukan seperti itu. Membunuh di bawah cahaya matahari. Jadi monster itu sedang ada di mana? Kejahatan sejati berasal dari sifat manusia seperti saat pertama kali menginjakan kaki di tanah ini. Tempat ini melihat seperti Sugar. Ternyata adalah neraka di bumi. Oke, video hari ini sampai sini saja.